Terus juga kalau misalnya di saham IPO, ini mungkin buat pemula ya, lebih baik beli ketika book building, pooling, atau kita tunggu aja deh pas listing pertama aja. Fenomenanya gimana? Jadi menurut kalian ini contoh underwriter terbaik saat ini tuh kira-kira sepanjang masa tuh kira-kira siapa sih? Dan sahamnya tuh apa aja sih gitu. Oh, dia mulai dari K kali ya? Iya. Konsisten gitu. Konsisten untuk Sesuai nama kita. Plan, invest, cuan, konsisten. Jadi konsisten dan invest. Iya. Betul. K itu ya berarti ya. Nanti juga ini banyak banget juga netizen yang nunggu ya. Teman-teman semuanya udah nunggu nih next-nya apa sih setelah koin gitu. Hai Pickers, selamat datang kembali di podcast Pick Talk. Kali ini topik yang akan kita bahas apa tuh, Ci? Kita bakalan bahas gimana cara cuan dari saham IPO. Betul. Nah, selanjutnya kita coba tanya-tanya dulu aja kali ya sama tim kita. Mungkin bisa dari yang tengah dulu. IPO itu jadi singkatan dari Initial Public Offering ya. Jadi dasarnya kalau IPO tuh company yang dari private dia mau go public. Jadi jualan shares-nya atau raise dana biasa buat ekspansi, tapi bisa juga buat hal-hal lain ya. Betul. Biasanya macam-macam sih, intinya kan yang pasti untuk raise dana juga, dan di sisi lain kan tentunya dengan nanti IPO itu melantai di bursa, itu nantinya company itu dapat exposure juga, dikenal juga oleh masyarakat sekitar gitu. Motivasi utama company melakukan IPO itu salah satunya tadi yang udah disampaikan ya. Mungkin dari Koko yang ujung, kira-kira apa sih motivasi lainnya company itu pengen banget IPO? Mungkin tadi kan udah di-mention beberapa hal positifnya untuk alasan kenapa sih perusahaan ini mau IPO, mulai dari tambahan dana, kemudian untuk ekspansi, kemudian untuk beban operasional, untuk kerja operasionalnya dia. Nah, tapi juga ada kadang-kadang yang red flag nih bisa dibilang, alasan kenapa perusahaan mau IPO. Nah, ini bisa berupa, contohnya mereka ingin bayar hutang. Nah, ini juga bisa nih, dan nggak jarang juga terjadi di mana perusahaan IPO untuk dananya dipakai untuk bayar hutang. Apakah ini selalu berakibat buruk gitu? Sebenarnya nggak juga, karena lagi-lagi kita harus telisik lebih dalam apa sih maksud dari pembayar hutang ini dan lain-lainnya gitu. Karena kalau once dia bayar hutang ternyata bisa bikin kinerjanya jadi lebih bagus, bukunya lebih bagus, harusnya arahnya positif gitu ya. Oke. Dan mungkin ada nggak sih motivasi lain, misalnya kalau di antara kalian ya, mungkin yang ada dari generasi pewaris gitu ya, pengen nih nurunin usahanya ke anak-anaknya tuh ada juga loh mau IPO. Karena butuh transparansi. Betul. Jadi kalau misalnya family business, dia tadinya nggak IPO, private, terus dia pengen go public, otomatis kan dia tahu dong semuanya serba transparan. Itu juga bisa tuh buat pembagian alokasinya. Setuju nggak? Atau mungkin kalian ada pandangan lain? Kok bingung banget? Kan kalian pewaris. Saya bingung ya. Amin pewaris. Saya bisa aminin doang. Iya. Kurang relate untuk saya. Saya juga gitu. Pakai cengok lihat ya. Iya. Mendengar pewaris. Iya. Pusing. Aku perintis, guys. Jadi tadi yang Cici sampaikan kayak jadi bingung, jadi nge-lag. Lumayan. Bayangin dulu hidup sebagai pewaris. Tapi mungkin kalau untuk transparansinya, ya itu agree sih. Jadinya at least kalau orang-orang publik mau invest kan jadinya tahu gitu perusahaannya itu sehat atau enggak. Udah gitu kepemilikannya ini bener atau enggak sih gitu. Ya, emang termasuk salah satunya tuh disebutnya good corporate governance. Jadi ibaratnya di balik perusahaan itu siapa aja sih orang-orang yang memang membesarkan itu company dan lain sebagainya gitu ya. Apakah punya GCG yang baik dan lain sebagainya ya gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Kan tadi sesuai dengan topik kita ya hari ini, kita pengen tahu gimana sih cari cuan saham IPO, ya kan? Tadi kalau pengertiannya udah dijelasin. Nah, selanjutnya nih, kita pengen tahu juga kira-kira gimana nih kalau kita sebagai investor pemula, balik lagi Pickers mungkin ada yang udah pemula ataupun udah advance, pengen tahu gimana cara menilai saham itu baik untuk dibeli. Saham IPO itu baik untuk dibeli. Jadi kalau misalkan untuk kalangan umum gitu ya, gimana sih cara kita tahu IPO ini bagus atau enggak? Yang paling gampang ya kita cek ada namanya prospektus. Prospektus ini adalah laporan yang udah dirangkum sama penjamin emisi efek si perusahaan yang IPO itu. Tapi aku ngomongin penjamin emisi efek atau underwriter ini takutnya orang pada bingung nggak? Apa harus jelasin? Boleh. Underwriter ya. Jadi kalau misalkan perusahaan gitu ya mau IPO, dia kan artinya
ingin melantai di bursa. Yes. Nah, harus ada yang menjamin si emisi efek si perusahaan tersebut. Oke. Nah, penjamin emisi efek ini atau bahasa Inggrisnya itu underwriter adalah pihak yang membimbing dan beneran membantu perusahaan ini mulai dari proses persiapan awal sampai akhirnya dia beneran melantai di bursa di akhirnya. Jadi dia tuh baik dia tuh menentukan kisaran harga, rentang harga, kemudian dia melakukan maksudnya book building, offering, sampai dia juga yang nanti melakukan komitmen, entah itu full komitmen ataupun hanya best effort. Nah, itu semua dilakukan oleh si pihak underwriter. Karena tujuannya benar-benar kayak advisor lah ya. Betul. Sebagai Dia advisor. juga yang memvaluasi si perusahaan ini Betul. gitu. Nah, jadi Oke. bisa tahu kisaran harganya berapa yang baik dan segala macamnya gitu. Oke. Jadi mungkin kalau mau ditambahin juga, jadi kalau mau tahu kalau misalnya saham IPO yang mau IPO ini bagus atau enggak, mungkin ada dua pandangan lah ya. Mungkin ada street smart, book smart sama street smart lah. Mungkin kalau book smart lebih keliatin labanya gimana nih, operational company-nya masih oke atau enggak, lagi oke atau enggak, debt to equity ratio ya, bagus atau enggak. Kayak gitu. Tapi kalau misal street smart mungkin bisa dilihat dari underwriter-nya ya. Kadang-kadang itu bisa lihat track record mereka kan ya. Track record mereka banyak. Betul. Memang mungkin mau nambahin juga dikit. Jadi tadi udah di-mention juga sama Richie karena memang orang-orang kadang stigmanya agak utang tuh sensitif ya gitu. Kayak misalnya kayak contoh itu kan refleksinya dari DER ya. DER itu kan salah satu indikator yang nunjukin kalau pembiayaan dari ini emiten tuh dari mana sih gitu. Yes. Nah, tapi mungkin kita juga sering lihat kayak DER tuh harus lebih kecil dari 1 gitu. Padahal kan faktanya nggak selamanya yang harus lebih kecil dari 1. Kadang ada yang lebih besar dari 1 yang which is utangnya lebih gede daripada dari sisi equity, tapi sebenarnya perusahaannya punya prospek yang menarik. Jadi itu perlu di disclaimer on dulu lah. Kalau misalnya nih untuk investor pemula, biasanya tuh kalau untuk baca-baca prospektus tuh di mana sih gitu? Di website IPO Oh, biasanya udah oke. disediakan juga untuk laporan prospektusnya. Nah, Tapi dari sono Tapi sebelum bisa buka harus punya apa dulu? harus punya akun. Betul sekali. Jadi gimana kalau pesannya? Jadi kalau sebelum beli IPO berarti harus punya akun dulu. Di sekuritas. Di sekuritas. Di mana tuh? Di mana ya? Di mana lagi? Kalau Kalau bukan di FinePay. Ya, jadi dari prospektus itu, nah itu baru kita bisa lihat-lihat. Nah, mungkin dari yang tadi mengenai komitmen yang diberikan sama si underwriter itu sampai ke biasanya yang berpengaruh juga mengenai dananya itu akan digunakan untuk apa, itu semua dijelasin dalam prospektus itu. Terus juga kalau misalnya di saham IPO ini mungkin buat pemula ya, lebih baik beli ketika book building, pooling, atau kita tunggu aja deh pas listing pertama aja. Fenomenanya gimana? Apakah karena yang kita dengar ya, dan emang kenyataan banyak banget saham IPO tuh kan hari pertama langsung jeder gitu ya. Nah, lebih baik di IPO kah? Dalam arti entah book building atau pooling ya, sama aja lah ya antara kedua ini, atau kita tunggu listing aja lah, karena kan ada nih model tipikal investor yang pengen tahu dulu nih, karena kan belum ada track record-nya juga di market. Historical price-nya secara teknikal kita nggak bisa nilai kan, kalau saham IPO. Baiknya gimana? Ini menarik sih. Kadang-kadang seringkali kan kita lihat ada saham mau IPO nih gitu kan, kayak wah ini menarik nggak nih gitu, aman nggak nih gitu kan, ini mau dikemanain gitu kan. Yes. Nah gitu. Ada mungkin salah satu indikator yang sering familiar di investor itu ini sahamnya tuh oversubscribe atau enggak gitu. Nah, biasanya kalau suatu saham yang mau IPO udah oversubscribe bisa misal 300 kali, 400 kali gitu. Oversubscribe di sini kan berarti tentunya pemesanannya itu melebihi jumlah alokasi yang diinginkan gitu kan. Nah, itu kan biasanya indikator kalau investor pada percaya nih gitu. Makanya sampai semuanya berbondong-bondong untuk membeli juga. Nah, itu kalau memang dengan indikator tersebut biasanya akan lebih baik tentunya ikut poolingnya juga gitu. Ikut pas pooling. Jadi harapannya bisa walaupun mungkin nanti dapat barang yang nggak terlalu banyak gitu, tapi kan seenggaknya kebagian tuh dapat jeder-jedernya itu kan, si arak-araknya gitu loh. Arak-arak gitu Iya, ya. betul. Ada lagunya nggak sih? Waduh, jeder-jeder apa dedak-deduk nih. Belum ada. Tadi kan Iya. ara-ara gitu kan. Ara-ara, belum. Belum ada ya? Belum bikin. Belum diciptain lagunya. Belum sih, Oke. paling ara-ara gitu Ara. kan belum. Apalagi itu. Udah kayak anim tuh. Oke. Buset. Jadi intinya kita lihat ya indikatornya oversubscribe atau undersubscribe. Salah Ketika satunya. itu oversubscribe sebenarnya jadi signal juga nih buat investor walaupun pemula tapi bisa beli gitu ya ketika IPO gitu ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nih, biasanya kadang-kadang suka ada ya, misalnya di hari pertama tuh udah tiba-tiba
sesi 1 aja udah anjlok gitu. Itu kira-kira faktornya itu karena apa sih? Apa underwriter tuh mempengaruhi itu semua kah? Kalau menurut aku sendiri, iya betul. Baik dari underwriter maupun dari perusahaannya itu berpengaruh bagi sentimen dan arah pergerakan saham itu, terutama waktu hari pertamanya. Itu kan yang jadi sebenarnya lumayan penentu juga tuh. Kalau Betul. misalkan kita lihat, kalau misalkan emang perusahaannya ini ternyata orang-orang lihat nggak bagus dan menurut dari labanya kok kelihatannya banyak hutang gitu ya, nggak profitable, kemudian dia itu malah IPO untuk bayar hutang, dan ini kan jadi orang-orang lihat kalau labanya jelek, kemudian hutangnya banyak. Nah ini kan jadi nggak percaya. Ini malahan bisa jadi kalau misalkan pihaknya itu nggak bertanggung jawab, ada namanya malah jadi escape plan dari orang-orang dalam gitu. Bisa jadi dimana pas dia listing di bursa malah dilepas, dan itu yang bikin saham itu ambruk. Nah ini juga kenapa kita lihat tipe-tipe penjaminan macam apa aja yang diberikan oleh si underwriter-nya. Misalkan apakah ada lock up period di mana si pemilik saham sebelum listing ini tuh tidak diperbolehkan untuk jual beli sahamnya. Nah, itu semua juga berpengaruh bagi seberapa aman saham yang akan IPO ini. Mungkin yang lain bisa Nambahin? Benar yang di-mention sama Ricci tadi sih, yang istilah escape plan, yang exit liquidity ya gitu. Jadi kasarnya sebelum ini kebakaran kabur dulu, lari dulu gitu kan gitu. Nah itu memang salah satu yang faktor yang kayak mencerminkan gitu, kayak oh masyarakat aja nggak percaya, bahkan nggak usah jauh masyarakat deh gitu, atau ini investor, pemiliknya aja nggak percaya gitu sama usahanya sendiri. Itu indikator yang menjadi semacam ya indikator awal lah gitu kalau perusahaan itu mungkin kurang gitu. Jadi menurut kalian ini contoh underwriter terbaik saat ini tuh kira-kira sepanjang masa tuh kira-kira siapa sih, dan sahamnya tuh apa aja sih gitu. Oh, dia mulai dari K kali ya? Iya, konsisten gitu. Konsisten untuk Sesuai nama kita. Plan, invest, cuan, konsisten. jadi konsisten dan invest. Invest. Iya. Betul. K itu ya berarti ya? KI. Jadinya KI ya? Iya nggak sih? Betul banget. Kok KI? Tapi mungkin kasih edukasi juga mungkin buat pickers kita ya, mungkin yang masih pemula, kok cuma 2 ya inisialnya. Maksudnya bisa apa sih? nih? Kode broker kali itu maksudnya. Kode broker ya. Kode Kode broker. broker, Jadi apa tadi? Kode brokernya KI. Nah, perusahaannya Tadana. sekuritasnya Cipta Dana. Pura-pura nggak tahu ya. Besok masih ada di sini atau enggak sih? Aduh. Besok masih ada di sini atau enggak? Besok Aduh. udah nggak bisa akses Maaf. email ya. Iya, ya kok gitu, jangan dong. Besok pas absen udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Jangan sampai ya. Barang-barangnya udah di bawah ya. Betul. Ngeri. besok Jangan udah bawa kardus. Kardus ya, Besok udah bagi-bagi. Donat. Donat, iya. Udah bagi-bagi donat ya. Identik ya. Identik. Setiap ada donat adanya resign. Tapi untungnya di Pine Peak luar biasa ya. Biasa. Kita punya turnover sangat rendah. Bahkan kalau misalnya mungkin pickers yang aware gitu ya, di tim Pine Peak ini orangnya itu lagi. aja. Karena memang sangat konsisten. dan sangat sayang sama klien. betul. Terus kalau misalnya KI itu apa aja sih saham-sahamnya Yang gitu? dar, der, dor. Betul. Terus yang ara gitu. Mungkin yang baru Ini itu. mungkin Iya. yang paling Yang baru baru, apa tuh yang yang bulat ya? Iya, yang bulat-bulat tuh. Ada namanya? Koin. Koin. Udah berapa kali ya tuh dari IPO di harga 100 kan ya? Betul. Dia peak di berapa? 3.800-an. Udah ribuan persen. Betul, Berapa 3.800. Berapa tuh? Mr. Mathematician, berapa persen tuh? Waduh. Kalkulator. Ya, tapi emang itu salah satu ya contohnya dari KI lah ya. Iya. Pokoknya koin yang udah naiknya sangat dar banget. Betul. Iya. Oh iya, sama jangan lupa juga ada yang waktu itu masuk MSCI itu. Oh, apa Apa tuh? tuh? Apa ya? Jadi tebak-tebakan Iya, nih. depannya kalau nggak salah A gitu. Habis itu apa? Habis itu D ya? Iya. M. Habis itu ADMR. Mungkin pinter ya kalau flexing ya. iya. Iya. Kalau soal Flexing diri sendiri, flexing flexing company,
Luar biasa ini. Nggak, Telah supaya- reflexing ya semuanya. Enggak, supaya dilihat juga sih, Ci. Dilihat apa? Tetap stay di Biar sini. masuk di Biar besok nggak usah bagi donat. Tadi udah terancam kita itu sih. Memperbaiki nama mereka tadi ya. Jadi mereka bagus-bagusin kali ini ya. Iya. Tapi emang kenyataan sih. Kenyataan. Tak dong. Iya, Dan betul. memang kalau lihat fenomenanya, kita tuh sedikit memang. Kalau sepanjang tahun ya Nah, mungkin tahun kalau ini berapa kali ya, Ci? sedikit lah intinya ya. Sedikit lah, tapi yang penting dar gitu kan. Pasti juga ini banyak banget juga netizen, Yang nunggu ya. teman-teman semuanya udah nunggu nih next-nya apa sih setelah koin gitu ya. Yang kita sendiri juga nunggu banget gitu ya. Benar. Dan kita denger-denger sih Gimana nih? next coin apakah ada lagi nih saham-saham yang akan Tahun depan lah ya. Hopefully ada. hopefully Oke. ada. Jangan hopefully ada, pasti Pasti ada. Pasti ada. Tapi Oke. kita belum bisa ngasih tahu lah ya. Masih tahu. Yang penting masuk grup dulu. Betul. Kita kasih tahu duluan kan. Minta maaf lagi sama manajemen. Kita lagi kita ya. Besok. Jadi syaratnya join grup kita. Nanti Betul. mungkin bakal di inilah ya. Maksudnya balik lagi signal, lebih ke signal Betul. sama rekomendasi, Signal. pertanyaan, semuanya bisa dua arah gitu ya. Juga follow sosmed kita lah ya. Sosmed gitu. kita juga Di Instagram boleh. juga, TikTok juga TikTok ada. juga Jadi ada. kita lumayan aktif lah ya Iya. untuk info-info juga gitu. Karena isinya TikTok juga mereka mereka lah juga. Betul. Coba dibantu ya biar tetap stay di sini gitu Iya. ya. Kalau boleh ditambah juga kita kalau pas IPO misal kemarin tuh paling recent emas kan. Kita ada bikin juga kan orang baca prospektus kadang-kadang males lah ya. Iya. Panjang banget. Iya. Kita ada broadcast di grup. Oh iya. Ringkasan dari Ringkasan. ringkasan dari ringkasan. Iya, Yang ringkasan. orang nyaman bacanya. Benar. Iya. Iya. Penasaran kan? Join dulu lah. Nggak, soalnya kadang prospektus kan Betul. tebel. Benar. Tapi nggak juga kita mengabaikan ya. Dalam Betul. arti kalau investor mau baca setebel itu juga silakan. silakan. aja. Tapi kita kasih jalan kungfu lah. Iya, Jalan benar. pintas buat baca yang lebih singkat. Benar. Jadi lebih enak dibaca. Soalnya ada tim-tim yang udah emang handal banget sih. Handal Tim banget. IB Yes. kita lah ya. Ya, benar-benar. Mungkin tadi kita udah ngomong bahas panjang lebar kali tinggi ya. Jadi kita pengen sebenarnya simpulin aja lah. Kira-kira tips bagi investor pemula, apalagi buat kalian yang usianya masih Gen Z gitu ya. Kira-kira apa nih? Apakah jangan FOMO atau gimana? Boleh disimpulin aja sih ya. Kalau aku bilang sih, iya benar untuk jangan FOMO karena sering banget orang. Ini bukan cuma mengenai IPO tapi buat semua saham masuk karena FOMO doang, karena orang lain bilang bagus. Nah, jadi kalau misalkan baiknya adalah kita ngelakuin tetap analisa sendiri dari prospektus yang udah ada itu. Mungkin kalau yang lain gimana? Dia bilang jangan FOMO. Iya, satu sisi. Iya, setuju sih. Itu karena memang kita melihat kadang-kadang ada orang yang mungkin sesimpel kayak ada IPO ini nih, misal gitu. Orang-orang pada beli gitu kan, penasaran. Ya, walaupun kita akui ada yang namanya oversubscribe ya. Kadang-kadang tentu orang langsung kayak FOMO juga kan. Jadi kayak, wah beli ini kayaknya bagus deh, kayaknya bagus gitu. Nah, cuman kan jangan sampai nanti ketika misalnya nih ada momentum di mana harga saham ini udah naik, ya udah dar-der-dor itu ya, udah jedur-jedur arah gitu kan. Nah, cuman tiba-tiba nantinya giliran misalnya arahnya udah lepas nih gitu. Tiba-tiba orang-orang udah pada sibuk jualan, ini karena belinya karena FOMO kayak lupa pasang strategi atau wah duitku hilang gitu kan. Minus nanti ya jangan sampai kayak gitu. Dan jangan FOMO juga bilang jangan greedy juga ya berarti. Betul. Mungkin kalau udah lihat arah akhirnya pasti berhenti kan ya arah. Namanya juga kayak gitu. Oke. Mungkin selalu ada target lah yang paling kasar. Kecuali time frame-nya memang investor ya. Memang Mid investor to long ya. term. Jadi memang keep sama IPO-nya dari awal, terus ya udah lihatnya Dimin secara aja jangka gitu ya. waktu panjang gitu. Tapi kan balik lagi ya, risk profile orang beda-beda. Betul. Ada yang lebih ke trader, scalper, ya udah memanfaatkan momentum aja, silahkan. Yang penting cuan. Yang penting cuan konsisten bersama Penpick bersama Pine Peak. Mungkin itu aja kali ya topik kali ini ya. kali ini. Gimana Obat cara ini aja. cuan dari saham IPO. Betul. Jadi kalau misalnya nanti Pickers ada pertanyaan, apa nih topik yang akan dibahas selanjutnya, boleh komen di Karena buat ide juga buat Betul. kita ya. Mungkin ada yang kurang nih dari podcast kali ini, mungkin ada yang pengen lebih dalam, boleh juga lupa di komen aja. Atau mungkin Pickersnya pengen diundang. boleh jadi narasumber kita ya. Boleh. Tapi boleh. join dulu di grup kita. Join lagi ya. Mau join. Apapun itu pokoknya intinya harus join. Harus join. Oke, Mungkin sekian dulu ya. Nanti Sekian kita dulu. ketemu lagi di episode selanjutnya.
Oke, Bye-bye. bye. Bye.